you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawedi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Di hari ini yang akan membawakan sebuah cerita dari salah satu kontributor kita bernama Aryo tentang pengalamannya ketika menjadi karyawan di sebuah toko buku terkenal pada masanya. Seperti apa ceritanya? Sebelumnya jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan di-share, dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Seperti apa kisahnya? Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Dulu aku bekerja di sebuah toko buku terkenal, tempat yang dulu jaya pada masanya. Di sana aku punya seorang teman bernama Yulis. Yulis adalah seorang gadis pendiam, jarang bicara, dan seolah-olah bahasanya introvert yang gak mau berinteraksi dengan siapapun. Dan memang pekerjaannya tidak berkaitan dengan berkomunikasi dengan orang lain atau pelanggan. Ia bekerja sebagai seorang penata buku, bagian display buku, dan dia selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan cepat. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku penasaran. Kenapa Yulis begitu rajin? Tapi lucunya, Yulis ini orangnya laparan. Setiap hari aku sering mendengar perutnya keroncongan saat bekerja. Kadang aku ingin menertawakannya, tapi melihat wajahnya yang malu dan langsung pergi menjauh, aku justru merasa kasihan. Di keesokan harinya, aku mulai membawa bekal untuknya. Bahkan menaruhnya di meja kerjanya dengan tulisan kecil, "Jangan diganggu, ini untuk Yulis." Ya, Yulis gadis yang cantik, menarik. Dari hari ke hari kami semakin akrab. Meskipun Yulis tetap gak banyak bicara, tapi ya namanya dunia kerja ya. Gak semua orang di toko itu menyukai Yulis. Jangan deket-deket sama Yulis. Yulis tuh orang aneh. Yulis tuh misterius. Ada yang gak beres sama dia. Banyak ya kata-kata miring dari orang lain. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, Yulis hanyalah gadis pendiam yang butuh teman. Hingga semuanya berubah ketika ada sebuah kejadian pencurian yang mulai terjadi di toko buku kami. Toko buku kami itu tidak memiliki loker atau laci, tempat di mana karyawan menyimpan barang-barangnya. Jadi tas-tas itu ditaruh di meja dalam gudang di lantai 2. Ada CCTV-nya, tapi hanya satu di tengah ruangan. Awalnya beberapa orang kehilangan uang. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Sampai suatu hari, ponselku hilang. Diperiksalah CCTV. Dan hanya ada satu orang yang masuk ke gudang di hari itu. Yulis. Aku terdiam. Semua orang mulai mencurigainya. Wah, udah pasti itu Yulis yang ngambil uangnya. Udah pasti itu Yulis yang ngambil HP-nya. Yulis hanya berdiri tenang. Yulis gak menangis, tapi juga
gak meminta maaf. Bukan aku, kata Yulis pelan. Tapi manajemen di toko buku itu tidak peduli. Yulis dipecat. Walaupun sebenarnya CCTV tidak menunjukkan itu. Tapi memang di hari itu hanya Yulis yang masuk ke gudang. Beberapa hari kemudian, ponselku ditemukan dalam keadaan reset total. Semua kontak hilang. Aku merasa bersalah. Aku tahu bukan Yulis pelakunya. Tapi semuanya sudah terlambat. Yulis sudah dipecat. Aku ingin meminta maaf. Tapi aku tidak pernah melihatnya lagi semenjak itu. Sampai aku mendapat kabar dari seorang petugas keamanan, security ya, namanya Pak Satria. Pak Satria ngobrol waktu itu sama aku dan bilang katanya kalau neneknya Yulis itu meninggal dunia. Aku kepikiran dan memutuskan untuk datang ke rumah Yulis. Dan ya, rumahnya sepi. Di sana Yulis duduk di samping jenazah neneknya. Yulis menangis. Aku baru pertama kali melihat Yulis menangis saat itu. Ya, memang Yulis hanya punya neneknya. Dan sekarang dia sendirian. Hatiku nih terasa berat ya. Aku ingin berbicara dengannya, tapi tidak ada satupun kata yang keluar. Tidak lama setelah itu, aku dipindahkan ke cabang toko buku di kota lain. Dan nama Yulis perlahan mulai terlupakan. Sampai suatu malam, Yulis kembali. Toko buku yang baru yang akan aku manajeri itu akan segera grand opening. Aku kelelahan. Tidur di gudang lantai 5. Tiba-tiba intercom berbunyi. Dengan setengah sadar aku menjawabnya. Dan ada suara di balik intercom itu. Maafkan aku. Suaranya suara perempuan yang aku kenal. Bukan aku yang ngambil HP-mu. Dan di jawaban kedua ini aku langsung kaget ya. Aku tersentak karena sadar bahwa suara itu adalah suara Yulis. Tapi itu mustahil. Dan tiba-tiba panggilan terputus. Aku melihat indikator intercom. Panggilan berasal dari meja layanan pelanggan di lantai 2. Langsung aku berlari ke ruang IT untuk mengecek CCTV. Dan di layar monitor, meja layanan pelanggan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dan yang lebih menyeramkan, di toko itu tidak ada satupun pegawai perempuan yang sedang bertugas. Aku bergidik ngeri. Tapi kesibukan grand opening membuatku lupa akan kejadian itu. Sampai Bang Satria atau Pak Satria sebagai security yang tadinya di toko buku dulu tempat aku bekerja, sekarang dipindah tugaskan di cabang yang sekarang tempatku bekerja. Dan dari mulut Pak Satria, aku mendengar kabar yang membuat darahku membeku. Kamu tahu belum? Yulis sudah meninggal. Hah? Kapan?
Ya pokoknya gak lama setelah neneknya meninggal. Dia sakit. Tapi karena gak pernah periksa jadi sakitnya gak ketahuan. Sampai dia meninggal sendirian di rumahnya. Dunia serasa runtuh. Saat aku menerima suara dari intercom itu, ternyata Yulis sudah lama meninggal. Tapi belum selesai sampai di situ. Di suatu malam, aku pulang ke kosan yang gak jauh dari toko buku. Jalannya gelap dan sempit. Saat itu aku menaiki tangga besi menuju kamarku. Aku melihat seseorang berdiri di bawah pohon. Ya, di pohon di dekat tempat kosanku berada. Seorang gadis berseragam toko buku yang sama denganku. Rambutnya khas, dikucir dua, wajahnya pucat. Dan sosok itu menatapku. Hatiku berdebar kencang. Itu Yulis. Aku memejamkan mata dan mencoba mengusap-ngusap mata, berharap itu hanya imajinasiku. Tapi ketika aku membuka mata lagi, sosok itu masih di sana. Selalu di sana. Memandangku tanpa ekspresi. Aku tinggal saja masuk ke dalam kosan. Tapi malam demi malam, ketika aku intip dari jendela kosanku di lantai 2, dia tetap berdiri di sana, menunggu. Aku tahu itu bukan Yulis, karena Yulis sudah mati. Tapi apa yang menatapku malam itu, apa yang terus hadir di bawah pohon itu, mungkin adalah sesuatu yang belum selesai di dunia. Sesuatu yang belum bisa pergi. Aku berdoa untuknya, memohon ampun untuk kesalahanku. Tapi di dalam hatiku aku tahu, dia menunggu jawaban. Dan sampai sekarang, aku masih bisa merasakan tatapannya. Yulis, aku tahu, bukan kamu pelakunya. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Seperti biasa ya, di keesokan hari nanti akan ada konten-konten yang menarik yang berbeda, tapi kita juga tetap menayangkan konten regulernya. Jadi jangan khawatir, setiap hari Senin sampai Jumat insya Allah kita akan konsisten menayangkan 2 konten dalam satu hari. Ya, dibantu juga untuk tahun ini kita punya target untuk 1 juta subscriber mungkin, atau minimalnya 500.000 dulu boleh. Jadi jangan lupa di subscribe. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.